XAU-USD baru saja melakukan penolakan yang sangat tajam dari area atas dan sekarang harga kembali ke zona yang sama yang sebelumnya menjadi medan pertempuran buyer dan seller. Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah ini awal dari penurunan yang lebih tajam atau justru hanya jebakan sebelum gold kembali naik? Selamat datang di AVT, Auction Volume Traders. Di channel ini kita tidak hanya melihat candle naik dan turun. Kita mencoba memahami bagaimana proses lelang harga terjadi di market. Karena pada akhirnya market selalu bergerak dari suatu area nilai ke area nilai berikutnya. Dan di video ini kita akan membedah pergerakan XAU-USD tanggal 5 Maret 2026 menggunakan pendekatan auction market theory. Dan kita mulai struktur besar di time frame 2 jam. Lalu turun ke 1 jam dan terakhir melihat detail pergerakan di M15. Bisa melihat cerita yang cukup jelas teman-teman di sini ya. Sebelumnya market mendorong harga naik dengan impuls kuat hingga mencapai area supply di sekitar 5.289 sampai dengan 5.238. Namun di area tersebut terjadi sesuatu yang sangat penting. Ternyata yang tadinya kita anggap area ini akan menjadi tahanan untuk dia melakukan naikkan lagi ke atas. Rupanya di sini market menolak harga dengan agresif. Dalam perspektif action market theory, ini berarti satu hal teman-teman. Harga mulai dianggap terlalu mahal oleh pelaku pasar. Seller masuk dan menghentikan proses lelang naik. Dan hasilnya kita melihat penurunan yang sangat tajam bahkan menciptakan ketidakseimbangan harga yang membawa market turun hingga demand besar di sekitar 5.026 sampai dengan 5.080. Namun yang harus diperhatikan di sini teman-teman adalah area demand 5.026 sampai dengan 5.080. Ini sebelumnya kita sudah tandai. Mungkin teman-teman kalaupun menonton di video-video sebelumnya ataupun di sebelum video ini, aku sudah menggambarkan area zona demand ini di tanggal, wait kita lihat di grup Telegram. Ini kita buat di tanggal 1 teman-teman. Ini kita buat di tanggal 1 bulan Maret 2026 dan harga ini mencapai zona ini dari hari Selasa bulan 3, Selasa 3 Maret ya 2026. Jadi alhamdulillah zona yang kita pakai, zona yang kita tempatkan ini memiliki validitas yang cukup baik dalam mengidentifikasi pergerakan XAU-USD. Dan kita bisa mengambil kesimpulan di area inilah buyer mulai kembali muncul teman-teman ya. Kita melihat adanya rejection kuat dari bawah yang menandakan bahwa di level tersebut ya, di level ini market kembali menemukan keseimbangan atau menemukan nilai. Bahwasannya di sini para seller diserap dan buyer pun muncul. Bisa kita lihat juga dengan dari volume yang ditimbulkan bahwasannya di sini memang ada tekanan seller yang cukup kuat. Cuman yang terjadi di sini adalah dengan tekanan seller yang cukup kuat ini dia menolak harga di 5.026 sampai dengan 5.080. Sehingganya zona ini menyerap yang namanya permintaan harga di pasar. Walaupun dengan tekanan volume yang cukup tinggi, tapi dia tidak mampu untuk nge-break area demand ini. Sehingganya market menciptakan struktur baru nih teman-teman.
kembali lagi ke area 5172 sampai dengan 5197 yang memang jelas-jelas ini juga sudah kita tandain dari beberapa waktu yang lalu. Jadi ini kadang lucu aku ngelihat apa itu eh, zonasi ya yang memang kita pakai di sini. Nah, di sini sudah kita tandain ya teman-teman ya. Di sini sudah kita tandain, sudah ada di sini 5080 dan di sini juga sudah kita tandain. Di sini kita tandain gitu kan. Jadi agak agak aneh. Bukan agak aneh sih ya, cuman ya alhamdulillah. Jadi apapun itu pendekatan zonasi menggunakan option volume ini memang diciptakan untuk melihat besaran transaksi, bukan menggunakan sistem supply demand yang konservatif ataupun tradisional teman-teman ya. Lalu kalaupun memang kita beranjak ke time frame 1 jam di sini sekarang ya, di sini kita bisa melihat fase berikutnya dari proses auction market. Setelah penurunan besar terjadi, market mulai masuk ke fase balancing. Jadi teman-teman ya, saya jelaskan di sini dari proses penurunan ini, proses semua penurunan ini, pasti di kirinya itu meninggalkan suatu jejak. Jejak transaksi yang mana satu adalah area ini tercipta dan area ini tercipta. Nah, kenapa aku menciptakan area ini di sini berdasarkan auction teori ya? Ini memang aku ciptakan berdasarkan jejak transaksi dari market itu sendiri. Sehingganya jejak itulah yang kita pakai untuk menentukan zonasi. Baik itu mungkin terlihat seperti supply demand ataupun support resistance, tapi secara auction theory itu ditentukan berdasarkan besaran transaksi. Jadi memang terlihat di sini begitu ini yang memang tadinya kita prediksi di video sebelumnya kita sudah memprediksi bahwasanya dan menganalisa kemungkinan besar ini ada rejection yang memang kalaupun memang kita secara konvensional menyebutnya resistance become support karena memang terjadi break yang cukup masif di area dan atau di zona ini ya teman-teman ya, 5238 sampai dengan 5289. Cuman yang jadi pertanyaan ternyata market itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Ternyata dia valid break sehingganya memang waktu kemarin itu di akhir bulan kita menentukan dua zona ya, antara di sini dan di sini yang memang akan bisa menimbulkan rejeksi ataupun penolakan harga. Cuman memang di akhir bulan itu terjadi banyak sekali ya geopolitik, baik itu perang antara Iran Amerika, ditambah lagi ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran yang memang memutus supply apa itu ekonomi ya dunia, sehingganya mempengaruhi secara tidak langsung pergerakan gold ini sendiri. Walaupun memang pada dasarnya korelasinya oil naik harusnya juga gold ikut naik. Cuman yang terjadi di sini semua itu tidak bisa kita telan mentah-mentah dari hasil fundamental yang memang biasanya terjadi di market. Karena memang beberapa mungkin hampir 1 tahun ini kita perhatikan korelasi antara USD gold, oil gold ataupun lainnya yang memang mendukung atau mempengaruhi gold itu kadang tidak terkorelasi secara seperti biasanya. Jadi kembali lagi ke time frame 1 jam di sini ya teman-teman ya. Dalam auction market teori ini, fase seperti ini biasanya menunjukkan bahwa market itu sedang mencari harga yang dianggap adil oleh kedua sisi pasar. Dalam artiannya adalah rebalancing. Nah, bisa jadi ini menjadi level kunci lagi kembali untuk gold, di mana level kunci yang ada sekarang ini adalah di 5172 sampai dengan 5197.
untuk area minor resistance dan untuk area minor support itu ada di 5026 sampai dengan 5080. Seperti biasa teman-teman, biasanya memang market ini melakukan rebalancing kembali untuk melakukan yang namanya pergerakan konsolidasi. Nah, disinilah nanti key level ini menentukan pergerakannya akan kemana. So, jadi bisa aja, bukan tidak boleh, dan bukan ini juga suatu disclaimer ya untuk teman-teman ya. Perhatikan bahwasannya eh, bisa aja kita mengambil kesempatan ataupun melihat pola ataupun melihat konfirmasi di antara dua zona ini. Nah, apakah dia ada penguatan untuk kita di atas untuk kita sell, di bawah untuk kita buy. Nah, cuman yang jelas teman-teman, area ini adalah memang area yang benar-benar aku ciptakan melalui proses besaran transaksi. Mungkin beberapa hari ini cuman tergantung juga dengan geopolitik ya teman-teman ya, yang kita harus perhatikan sangat-sangat. Ya memang itu tadi yang kata aku sampaikan di depan tadi, market mungkin melakukan sideways dulu. Toh kalaupun memang dia mau akan naik kembali, dia harus breakout dulu nih area ini. Atau dia kalaupun memang mau turun jauh lagi, dia akan breakdown area ini. Tuh, jadi kita wait and see dulu untuk melihat konfirmasi yang terjadi di antara dua zona ini. Untuk kita take entry ataupun kita bisa melihat secara detail resiko yang bisa kita hitung untuk kita melakukan transaksi di pair XAU-USD ini. Dan mungkin nggak banyak ya untuk XAU-USD untuk di time frame 1 jam ini, dan kalaupun memang kita kecilkan lagi, biasanya memang secara auction teori market ini untuk mencari konfirmasi aku lebih proper di M15. Karena noise-nya tidak terlalu banyak dan strukturnya bisa terbaca dengan baik, teman. Nah, memang kalau mungkin secara auction teori, aku di sini tidak bisa memberikan yang namanya konfirmasi. Oh ya, gini cara buy, oh gini cara sell, oh gini cara ini. Nah, aku tidak akan membedah itu teman-teman, karena khusus di sini bahwasannya aku hanya menentukan level-level penting. Jadi untuk yang namanya buy di sini konfirmasinya ini, buy sell di sini konfirmasinya ini, aku tidak akan memberikan itu secara detail ya teman-teman ya, karena ini terkhusus untuk hanya aku memberikan roadmap untuk teman-teman bisa bisa mengambil apa ya, mengambil hikmah hikmah dalam yang namanya zonasi gitu. Dalam artian tuh teman-teman dituntut untuk dewasa, bijak, dan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang memang teman-teman simpulkan. Memang dalam pergerakan ini sebelumnya memang di apa ya, di tanggal 4 kemarin memang tercipta area ini ya teman-teman ya. Ini ya demand minor lah, di tengah-tengah lah harga antara 5026 sampai dengan 5172 ini yang memang aku buat. Cuman selebihnya itu mungkin di apa? Mungkin aku ada record juga di di grup Telegram, karena Telegramnya sepi ya teman-teman. Jadi aku agak males-males. Nah, oh iya enggak ini. Oke, ini aku dapat nih. Nah, ini ya area ini 5120 ini nih teman-teman ya. Nah, ini aku dapat, ini memang sudah aku buat memang kemarin itu. Jadi aku tinggal ngambil sisi panjangnya aja. Nah, kalaupun memang kita tarik di ini di time frame 2 jam ya. Teman-teman, di time frame 2 jam mungkin ya tuh kan enggak geser-geser lah. Yang jelas aku memberikan yang namanya zonasi. Cuman memang kalau misalkan teman-teman mau update secara rutin ataupun mungkin kedepannya aku lebih semangat lagi untuk update secara mapping di grup, teman-teman bisa kunjungin lah, lihat-lihat lah grup Telegram yang memang sudah aku cantumkan di deskripsi channel ini ya teman-teman ya.
Jadi itu yang memang menjadi rujukan kita. Yang jelas jadi kesimpulannya adalah untuk tanggal 5 di hari Rabu ini mungkin gold sementara ini akan melakukan pergerakan rebalancing ya teman-teman ya, dengan zona rebalancing di 5026 sampai dengan 5127 ya, sekitaran lah inilah. Jadi eh, sekarang baiknya adalah kita untuk wait and see dulu untuk melihat pergerakan XAU USD ini. Dan yang jelas jangan meresekukan sesuatu yang di luar daripada apa-apa yang bisa teman-teman tanggung gitu loh. Maksudnya dalam artian seperti ini adalah menanggung dari sisi psikologis, menanggung dari sisi mental, menanggung dari sisi finansial. Nah, jangan teman-teman karena merasa FOMO, takut akan ketinggalan ataupun aku belum entry. Lebih baik tidak entry sama sekali daripada teman-teman memaksakan entry. Itu lebih baik daripada teman-teman memaksakan untuk entry. Jadi untuk menyelaraskan itu semua memang dibutuhkan kesabaran, passion yang cukup untuk melihat dan sabar dalam menunggu bahwasanya setup ini sudah clear atau tidak. Mungkin itu gambaran technical analysis berdasarkan auction volume teori yang aku bisa sampaikan teman-teman ya untuk hari ini. Dan karena dalam auction market itu ya teman-teman ya, harga selalu bergerak dari satu area nilai area ke nilai area berikutnya. Jadi setiap pergerakan suatu market itu memberikan suatu nilai ataupun value, di mana value itu menjadi jejak atau jejas yang kita bisa tandai untuk kita melakukan analisis dan mencari konfirmasi. Tetapi memahami di mana proses lelang yang terjadi itu memang butuh proses. Dan saat ini yang jelas XAU sedang berada tepat di tengah medan pertempuran. Jadi stay safe, manage risk, dan salam EVT.